Firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya berikan tema yaitu yang biasa menjadi luar biasa. Ya. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dan ayat yang ke-18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Alkitab ini menyampaikan apa adanya, saudara. Siapapun tokoh, nabi-nabi yang ada di Alkitab itu disampaikan dengan jujur. Siapapun, saudara, sehebat apapun mereka ketika dipakai oleh Tuhan, Alkitab menyampaikan dengan sangat jujur sekali, saudara. Daud, saudara, seorang yang luar biasa, tetapi karena betapa jujurnya Alkitab, kelemahan Daud pun, kejatuhan Daud itu juga ditulis, saudara. Gak mentang-mentang sudah nabi hebat, raja hebat, kesalahannya itu ditutup-tutupi, tidak. Olehnya setiap tokoh manusia siapapun itu nggak bisa kita kagumi berlebihan, saudara. Siapapun mereka, kecuali satu nama yang namanya Yesus Kristus. Sebab kalau bicara Yesus, dia tidak hanya tampil sebagai manusia, tetapi dia adalah perwujudan nyata dari pribadi Allah sendiri. Ya, itu bedanya. Jadi Yakobus ketika dia menuliskan tentang pribadi yang namanya Elia, siapa yang nggak tahu Elia, saudara? Elia adalah nabi Tuhan yang luar biasa. Dia nggak mengalami mati seperti mati pada umumnya, saudara. Ya, dia diangkat kereta yang turun dari langit langsung membawa tubuhnya itu langsung naik begitu, saudara. Dia nggak mengalami kematian seperti lazimnya manusia. Elia. Dalam perjalanannya, siapa yang nggak mengenal Elia, dia disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Ya. Dia bernubuat, sejak saat ini sampai nanti aku mengatakan tidak akan pernah turun hujan, dan nyatanya tidak pernah turun hujan. Ya, Alkitab yang kita baca selama 3,5 tahun. Elia supaya dia pergi ke Sarfat, salah seorang janda di sana, diopeni di sana, saudara, dan anak janda Sarfat mati. Ya. Melalui perantaraan Elia juga anak itu bangkit kembali, saudara. Ya, dia yang mendemonstrasikan panggil api dari langit, saudara, membakar segala korban yang dipersembahkan oleh Elia. Kalau bicara tentang Elia, dia luar biasa. Tetapi Elia yang sama, dia pernah yang namanya stres. Dia pernah yang namanya depresi berat, saudara. Saking depresi berat yang terjadi atas diri Elia, dia mau mati rasanya. Dia pengen mati. Kalau orang sudah pengen mati, berarti itu stres berat, saudara. Ya, tapi di sini tidak ada. Enggak ada. Pengen mati saja. Ketika Yakobus menuliskan di sana, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya. Artinya Elia yang digambarkan luar biasa tadi, tetapi juga dia adalah manusia biasa. Dan ini memberikan pesan penting bagi hidup saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ya. Kalau disebutkan di sana bahwa Elia adalah manusia biasa, ini cocok dengan hidup saya dan saudara ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi tertentu yang begitu berat terjadi atas hidup saya dan saudara. Prinsip kebenaran yang bisa kita lihat, hal yang pertama, Elia yang adalah manusia biasa, tetapi dia dipakai Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 dan 22. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya.
Yang saya tertarik adalah pernyataan Elia yang mengatakan, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Meskipun dia hanya seorang diri, tetapi bicara tentang ketetapan hati, percaya kepada Tuhan, itu adalah harga mati, saudara. Itu satu prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh apapun yang ada. Ya, meskipun seluruh rakyat itu sudah berlaku timpang dan bercabang hati, tetapi kalau bicara tentang prinsip keimanan, ya, Elia adalah seorang yang memiliki ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak bergeser sedikit pun. Meskipun seluruh rakyat sudah bercabang hati, ya. Meskipun seluruh rakyat sudah berlaku timpang, saudara, jalannya sudah tidak jejak lagi, jalannya sudah tidak lurus lagi, ya, tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi Elia tidak terpengaruh sedikit pun. Meskipun ada 450 nabi-nabi Baal, nabi-nabi Aseranya ada 400 orang, mereka semua dapat makan enak dalam meja Raja Ahab Isabel diopeni. Pada waktu itu terjadi kelaparan yang luar biasa dahsyat, saudara. Elia harus mengembara dari satu tempat ke tempat lain seorang diri. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di hidup saudara, milikilah ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan yang adalah Allah yang hidup. Tetap percaya kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan yang lain, saudara. Jangan percaya dengan filosofi yang mengatakan ada 1000 jalan menuju ke Roma. Itu disamakan dengan keselamatan itu ada banyak jalan. Tetapi iman kekristenan kita menyatakan jalan menuju ke surga itu cuma satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Prinsip ini jangan bergeming. Prinsip ini jangan bergeser. Ini yang disikapi oleh seorang yang namanya Elia. Meskipun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seperti itu, kalau bicara tentang iman percaya kita kepada Yesus, yang selalu saya tegaskan adalah jangan pernah bergeser sedikit pun. Jangan berlaku timpang. Jangan berlaku bercabang hati. Tetap mantap dalam iman percaya kita kepada Yesus. Dan kita akan melihat di depan hal-hal yang luar biasa itu terjadi atas hidup saya, saudara. Bahwa Yesus Kristus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia bukan dan tidak pernah ada. Ya, Mazmur pasal 27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sanajan akeh bolo kang podo ngedekake tarub ngepung aku, atiku ora giris. Sanajan tuwuh peperangan, atiku tetap percaya. Tetap percaya, tidak bergeser sedikit pun, saudara. Apapun situasinya, di tengah-tengah pergumulan yang begitu luar biasa dan kita menyatakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, ya, yang selalu saya katakan itulah pengucapan syukur level dewa, sudah tingkat tinggi, ya. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, bisa mengalahkan segala problem hidup, pergumulan hidup, dan kita mengambil satu keputusan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Kemudian hal yang kedua, kita kembali di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 tadi. Kita baca di ayat yang ke-43 dan 44. Ya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut.
Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Prinsip sikap yang kedua yang dimiliki oleh Elia adalah dia seorang yang ketika datang berdoa kepada Tuhan, dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia menghidupi kehidupannya itu dengan doa. Kehidupan rohaninya itu dihidupi dengan hubungannya terjalin dengan Tuhan melalui doa. Dia suruh bujangnya naik ke gunung. Naik pertama, lihat ke arah laut, tidak ada apa-apa. Turun lagi, naik lagi ke sana, dilihat lagi, tidak ada apa-apa. Naik lagi, dilihat lagi, tidak ada apa-apa, turun. Sampai 7 kali. Perjalanan naik, turun, itu yang saya sebut sebagai perjalanan doa. Orang kalau sudah gampang bosen ya, gampang putus asa, 2-3 kali tidak dijawab, malah saudara. Ya, 2 atau 3 kali doanya itu kok kayaknya itu nggak nyambung, nggak didengar oleh Tuhan, sudah selesai. Ngopo sembahyang, ngopo berdoa, ngopo beribadah kepada Tuhan. Nyatanya aku ya tetap mengalami masalah. Nyatanya aku ya tetap mengalami pergumulan. Jarene setia sama Tuhan mengalami mujizat. Loh nyatane aku ibadah berdoa seprono-seprene kok tidak terjadi apa-apa. Ya kadangkala orang putus asa, saudara. Kadangkala orang menjadi tawar hati ketika situasi yang terjadi itu gak sesuai dengan apa yang ia harap. Orang yang suka berdoa, dia sangat menghargai segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan. Turun naik kehidupan doa terus muncul awan, saudara. Dia menghargai tanda dari Tuhan, meskipun cuma telapak tangan kecil. Kecil itu biasanya diremehkan, kecil itu biasanya nggak digubris, saudara. Tetapi tidak demikian dengan Elia. Langsung dia bilang sama bujangnya, sampaikan kepada Ahab, turun langsung cepat-cepat kembali ke istana, kalau enggak nanti perjalananmu dihalang oleh hujan. Ini mau ada hujan lebat, padahal berangkat dari tanda yang kecil tadi, saudara. Berani memperkatakan perkataan mujizat, berani memperkatakan perkataan iman, saudara. Ya, keberanian ini tidak akan pernah terjadi kalau hidupnya itu tidak dihidupi dengan doa. Ternyata doa itu berimplikasi pada hal yang besar, saudara. Tapi kalau kita nggak punya kehidupan doa, cenderung meremehkan, cenderung menganggap segala sesuatunya itu biasa-biasa saja, berjalan secara natural tanpa kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita, meremehkan, saudara. Tapi kalau kita hidupi kehidupan kita dengan doa, kita bangun hubungan dengan Tuhan, apapun yang Tuhan nyatakan, mungkin melalui perkara-perkara yang sangat sederhana sekalipun, kita menghargai, ya. Dan kita akan menyatakan tindakan-tindakan iman, perkataan-perkataan iman. Langsung pasang kereta, turun hujan lebat, langsung langit gelap, badai, dan hujan turun dengan lebat sekali. Kalau Elia manusia biasa saja, dia bisa mengalami itu. Pun saya dan saudara berpeluang mengalami hal-hal yang besar Tuhan kerjakan atas hidup saya dan saudara. Asalkan yang pertama, kita memiliki ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Iman tidak bergeser sedikit pun. Dan yang kedua, kita mau menghidupi kehidupan kita dengan doa yang adalah nafas hidup rohani kita, sehingga kita melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa itu terjadi bagi setiap saya saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
memegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, oh, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya.